Halo Sinektif, bertemu lagi bersama saya Indra yang kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru yang berjudul Danyang Wingit Jumat Kliwon. Film ini merupakan film garapan dari Agus Rianto, terus diproduksi oleh Kanja Film Entertainment dengan naskah yang ditulis oleh Dirmawan Hatta. Dan untuk cast-nya di sini ada Selin Evangelista sebagai Citra, terus ada Wani Darmawan sebagai Dalang Kimangun Suroto, terus ada juga Fajar Nugra sebagai Bara, dan juga ada Jenar Maesa Ayu jadi Bu Dening, dan juga ada Natalie Holzer sebagai Arwah, ada Aisyah Kanja sebagai adiknya Citra. Untuk sinopsisnya, cerita film ini fokus ke Citra yang diperankan Selin Evangelista yang merupakan seorang kakak yang lagi cari jalan ya buat ngebayarin pengobatan adiknya, yang mana adiknya tuh memang sakit-sakitan. Terus di tengah kepepet itu Citra dapat ajakan dari si budenya yang mana disuruh nyinden di sebuah padepokan terpencil di lereng Gunung Merbabu ya. Jadi di sana Citra diminta buat nyinden buat seorang dalang terkenal yaitu Kimangun Suroto, dan bukan cuma disuruh nyinden kalau nanti Citra ini bakal dijadikan tumbal oleh sang dalang ya, dengan ritual Danyang Wingit itu. Untuk premisnya sendiri ini cukup menarik ya menurut orang, terus penasaran juga. Ini kan katanya emang nyeritain tentang mitos yang ada di lereng Gunung Merbabu soal pembuatan wayang yang memang dibuat menggunakan kulit manusia asli ya. Terus kalau buat kalian yang udah pernah nonton Perempuan Tanah Jahanam juga kan pasti agak relate nih dengan cerita tentang wayang yang menggunakan kulit manusia, dan pengen tahu sih aslinya kayak gimana. Terus dibalik wayang yang dibuat dari kulit manusia tuh kan jadi penasaran gitu di awal-awal tuh. Terus di sini juga kan dibuka dengan footage dari Ghost Ranger ya. Openingnya juga emang menjanjikan ya, ala dokumenter atau found footage gitu. Terus ngulik soal roh penguasa Merbabu yang ditugaskan buat membawa jiwa-jiwa hasil sesembahan Danyang ini gitu. Di titik ini juga bikin saya berpikir ini bisa jadi horor yang menjanjikan ya, andai ceritanya ditulis dengan benar gitu. Secara konsep sih sebenarnya filmnya udah punya mitos kuat ya, mitos yang ada beneran, terus mitosnya bisa dikembangkan lagi kan. Ini mitosnya juga ada statementnya kalau mitos ini terjadi di lereng Gunung Merbabu. Tapi ya sayangnya memang semua yang saya pikirkan bakal menjadi, wah ini bakal jadi film yang oke ya, ternyata ya akhirnya jadi film yang sayang banget karena digarapnya atau ceritanya ditulis tidak sematang itu gitu. Dan sebenarnya itu kerasa karena banyak hal yang pengen dimasukkan dalam film ini ya. Jadi dengan durasi yang sebenarnya masih ada waktu untuk bisa dieksplor, tapi memang karena fokus yang mau diceritakan di film ini kebanyakan, jadi ya susah. Kayak world building di film ini juga agak kurang sebenarnya, soalnya kan emang ya tadi nggak ada kegiatan di padepokannya ya seperti apa. Cuma ya kebanyakan ritual-ritualnya juga agak kurang, nggak sewah itu gitu. Untuk sebuah ritual dijalankannya agak kurang gitu. Jadi emang ini kerasa skripnya beneran masih draft awal, kayak buat kita tahu kalau si Citra ini yatim piatu aja ya kita dikasih tahu langsung sama Citranya, jadi sebenarnya saya gini-gini. Terus untuk Bara juga karakternya seperti apa diceritain langsung sama Baranya, jadi sebenarnya saya gini-gini. Dan untuk budenya sendiri kenapa melakukan hal tersebut, kenapa si sepupunya ini kenapa si Citranya ini ngerasa kok tega sekali Bude sama saya, ya karena dulu saya diginiin mama kamu gini-gini. Nah semuanya tuh diceritakan literally oleh tiap karakternya, jadi kita hanya bisa terima dan oke, lanjut cerita berikutnya apalagi nih gitu. Jadi emang penonton benar-benar gak dikasih kesempatan buat ngerasa peduli atau empati ke tiap karakternya gitu. Emang semua penceritaan di sini gitu kita nggak dikasih clue atau bridging atau informasi yang rapi gitu. Kayak udah berapa lama si padepokan ini berdiri, terus juga kan si adiknya juga kan apa tujuannya buat dia selalu kesurupan kayak gitu, yang akhirnya juga kan cuma nunjukin ngomong dialog yang aduh kaku banget, terus langsung dihentak begitu saja, terus ya apa gitu. Sebenarnya film ini tuh minim jump scare ya, oke-nya tuh karena nggak ngobrol jump scare gitu. Tapi ternyata jump scare-nya ada di mana? Ya itu, jump scare-nya ada di pengembangan tiap karakternya. Kayak di sini juga kan mau masukin romantisme kisah cintanya Bara dan Citra ceritanya. Terus dengan masukin tiba-tiba nih film horor, tiba-tiba di tengah-tengah agak ada lagunya Unmesh.
Ya kan, jujur ini sungguh film yang agak janggal ya dari film horor. Tiba-tiba harus ada sisi romantisnya, yang mana sisi romantisnya juga saya tidak bisa dapat romantismenya dari mana. Terus tiba-tiba harus setelah adegan itu mereka harus mandi di air terjun, yang mana ada adegan Bara harus mengusapkan ya lulur, ibaratnya lulur ke punggungnya Citra. Itu juga buat apa gitu kan kalau mau disebut ritual, tapi kan di sebelumnya kan nggak ada diceritakan kalau ritualnya memang harus dijalankan setiap hari selama dia di lereng gunung itu untuk menjaga atau gimana untuk menjaga kulitnya biar tetap bersih, yang mana nanti akan dipakai buat tumbal si kulitnya ini. Ya itu di sini tuh emang minim juga ritualnya seperti apa aja prakteknya, cara-caranya harus gimana. Ya itu emang bener-bener seminim itu informasi yang akhirnya bakal kita dapat jump scare ya di akhir ini. Jump scare di cerita ya, bukan jump scare di horornya. Dan emang dialog-dialog yang muncul juga di film ini pun sangat scripted ya, berasa banget kakunya. Ya ini padahal udah sayang banget tuh sebenarnya motif tiap karakter di sini tuh sebenarnya jelas dan menarik ya kalau emang kita mau breakdown. Kayak misalkan Citra di sini kan merupakan kakak yang desperate nih, yang udah nggak tahu lagi gimana nih cari duit buat tambah-tambah untuk menghidupi dia dan adiknya, dan akhirnya ada kesempatan untuk menjadi sinden yang mana dia dibayar dengan mahal. Jadi kan dia ada alasan untuk mau. Nah terus ada Ki Mangun juga ya, dalang yang memang dia mengincar keabadian gitu dan kekuasaan. Terus jadi emang ngegunain si ritual ini teh emang untuk kepentingan pribadinya dia, pengen apa gitu, sampai mengorbankan istrinya sendiri. Dan di sini juga ada Bara yang dimana dia ingin membalaskan dendam orang tuanya ya, yang mana dulu memang dijadikan tumbal dan dibunuh oleh si Ki Dalang ini. Nah jadi dia emang mau balas dendam rencananya, tapi dia menyamar menjadi orang di padepokannya. Terus kan di sini juga si budenya juga kan melakukan ini karena emang dulunya gini sirik, ingin ini ingin itu, tapi tidak bisa. Akhirnya dia ya melakukan itu gitu. Padahal sayang banget motifnya udah pada jelas. Kalau aja ini memang diolah dengan oke, pasti filmnya juga bakal lebih oke lagi nih. Jadi horor psikologis tentang ambisi atau tentang tradisinya juga pasti dapet. Terus juga drama keluarga tentang gimana pengorbanan seorang kakak adiknya tuh bakal dapet. Terus ada kritik tentang tradisi yang memang secara mitos atau secara zaman dulu tuh memang si tradisi-tradisi ini tuh beneran gelap banget gitu kalau buat diceritain sekarang. Jadi hasilnya jadi kayak ngerasa udah, yang penting penonton percaya aja apa yang diomongin si tiap karakternya gitu. Ya mungkin kalau ini buat tayang di televisi kita oke-oke aja, tapi ini tuh film bioskop. Oke, langsung aja kita ke Cinescore. Cinescore untuk film ini saya kasih 4 saja ya. Sebenarnya di awal-awal memang menjanjikan, tapi sayangnya di tengah ke akhir ini sungguh sangat wadidaw ya. Padahal di ending ini sebenarnya harusnya jadi apa ya, sebenarnya endingnya juga menjanjikan juga, tapi sayang ya karena tiba-tiba dari awal ke ending kan gak mungkin. Nah di tengahnya tuh beneran kosong banget, malah saya sampai ngerasa ngantuk, padahal ini nontonnya siang hari. Tapi ya begitu keadaannya menonton film Danyang Wingit Jumat Kliwon ini. Dan memang masih banyak kendala film horor Indonesia yang mana hantunya tidak serem, tapi lebih serem skripnya ya, karena tidak diolah dengan baik. Oke, itu saja dari saya untuk review Danyang Wingit Jumat Kliwon. Buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton di bioskop. Dan gimana menurut kalian tentang film ini? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.